Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna atau yang biasa dipanggil Ana. Kali ini saya kembali akan menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa 2023 sesuai dengan Permendes nomor 8 tahun 2022. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa PPDD 2023 ini dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdapat beberapa program dan masing-masing program mengandung beberapa kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut di PPDD 2023 ini kegiatan-kegiatan yang akan saya bahas ini yang bisa didanai oleh dana desa. Prioritas yang pertama yaitu pemulihan ekonomi. Dana desa bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Ada beberapa program yang bisa dilaksanakan. Satu yaitu dana desa bisa digunakan untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDesma. Contoh kegiatannya, dana desa bisa digunakan untuk pendirian BUMDes atau BUMDesma, pemberian penyertaan modal kepada BUMDes atau BUMDesma, pengembangan usaha atau unit usaha BUMDes atau BUMDesma, diantaranya meliputi pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air bersih, pengembangan produk pertanian, perkebunan atau peternakan, pengembangan produk perikanan, dalam hal ini pembenihan atau pengasapan atau penggaraman atau perobosan dan lain-lain, pengembangan pemasaran dan distribusi produk, atau yang terakhir bisa digunakan untuk pengelolaan sampah. Di prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma, ada beberapa contoh kegiatannya, diantaranya yaitu di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dana desa bisa difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau pedesaan. Di bidang jasa usaha, industri kecil dan atau industri rumahan, dana desa bisa difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau pedesaan. Di bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan desa, dana desa bisa digunakan untuk biaya promosi, pemanfaatan potensi wisata hutan atau optimalisasi perhutanan sosial, pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan yang terakhir kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Di prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata, contoh kegiatannya yaitu dana desa bisa digunakan untuk pengadaan atau pembangunan atau pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, misalnya untuk pengadaan gazebo, pondok wisata atau homestay, dan atau kios cindramata. Dana desa juga bisa digunakan untuk promosi desa wisata, diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. Dana desa juga bisa digunakan untuk pelatihan pengelolaan desa wisata. Dana desa juga bisa digunakan untuk pengembangan investasi desa wisata atau pengembangan kerjasama antar desa wisata. Di prioritas yang kedua yaitu prioritas program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa.
dalam hal ini untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Dana desa bisa digunakan untuk pemberian insentif atau bantuan transport kepada dengan pola pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, pendataan warga pekerja migran, pemutakhiran data SDGs termasuk data kemiskinan. Di pendataan ini dana desa bisa digunakan dalam pemberian insentif atau biaya bantuan transport atau juga pemberian internet, dalam hal ini pemberian saldo internet. Dan pada pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan ini, dana desa bisa digunakan untuk musyawarah pemutakhiran data SDGs, pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat, pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan konsolidasi data SDGs dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Jadi dana desa juga bisa digunakan untuk pemberian atau pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, diantaranya contoh kegiatannya yaitu di pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perkebunan dan atau perikanan. Dana desa bisa digunakan untuk pengadaan bibit atau benih, pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih, pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan, pengembangan pakan ternak alternatif, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan lainnya. Di pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan desa, dan dana desa bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lumbung pangan desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa, antara lain bisa berupa akses jalan, tembok penahan tanah atau jaringan air. Dana desa juga hadir untuk pengelolaan pasca panen. Contoh kegiatannya diantaranya adalah pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen, pelatihan pengelolaan hasil pertanian dan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting bisa dilakukan melalui tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting. Di antaranya kegiatannya yaitu bisa berupa dana desa bisa digunakan untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan konseling gizi, ASI eksklusif, dan pemberian pendamping air susu ibu, pendidikan tentang pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan pendidikan anak usia dini. Juga bisa digunakan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya. Pada prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, dana desa bisa digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya. Dana desa juga bisa digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana olahraga, adat atau budaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa sesuai dengan kewenangan desa. Bantuan insentif pengajar pendidik anak usia dini atau taman kanak-kanak atau taman belajar anak dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Pengadaan dan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini termasuk di dalamnya yaitu pemberian buku, peralatan belajar dan wahana permainan. Prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa bisa digunakan untuk kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, yaitu perempuan, anak-anak, warga lanjut usia, suku, dan masyarakat adat terpencil, penghayatan kepercayaan warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. Dana desa juga bisa digunakan untuk kegiatan penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal, membentuk kesalehan sosial di desa, pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku, dan masyarakat adat terpencil. Bisa juga digunakan untuk pelatihan, sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang. Prioritas penggunaan dana desa untuk optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Dana desa bisa digunakan untuk sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang sesuai dengan kewenangan desa. Pada prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya, dana desa bisa hadir digunakan untuk kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat dan konsumsi gizi seimbang. Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, COVID-19 atau penyakit lainnya. Prioritas dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai contohnya dibagi menjadi 4 kriteria. Dalam hal ini yaitu keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan termasuk atau diutamakan keluarga miskin ekstrim, keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit kronis atau menahun, keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lansia lanjut usia, keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Di anggaran BLT dana desa ini maksimal dianggarkan 25% dari pagu anggaran dana desa di masing-masing desa. Untuk prioritas penggunaan dana desa untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dana desa bisa digunakan untuk biaya penyuluhan, sosialisasi atau seminar tentang bahaya narkoba, penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui percetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur dan leaflet. Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, pagelaran festival seni dan budaya untuk penyalahgunaan narkotika, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Dana desa bisa digunakan untuk pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana Polindes, Poskesdes, Posyandu atau pos pembinaan terpadu, pos pelayanan terpadu. Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, tenaga medis lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan. Insentif bagi kader kesehatan masyarakat, kegiatan perluasan akses kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberian operasional pemerintah desa dalam hal ini sebesar maksimal 3% dari pagu anggaran dana desa. Dana desa bisa digunakan untuk biaya koordinasi ke pemerintah daerah atau ke pemerintah desa lainnya, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dalam hal ini bisa digunakan untuk membantu pemberian transport apabila terdapat warga miskin yang kebetulan menderita sakit dan membutuhkan untuk segera dibawa berobat ke rumah sakit. Biaya transportnya tersebut bisa dianggarkan menggunakan anggaran dana desa. Biaya kegiatan khusus lainnya ini misal di masyarakat atau warga desa terdapat masyarakat yang berprestasi dan kebetulan mengikuti turnamen. Contoh kegiatan yang bisa digunakan menggunakan dana desa yaitu misal pemberian hadiah kepada warga yang berprestasi tersebut. Prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Dana desa bisa digunakan untuk penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan difabel yang belum memperoleh bantuan dari pihak pemerintah. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa, antara lain mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, poskesdes, PAUD, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, antara lain membangun jalan dan jembatan sesuai kewenangan desa. Bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Bantuan yang dimaksud yaitu berupa pemberian bahan material atau bahan bangunan, bukan termasuk upah pekerja atau upah tenaga kerja. Pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi
dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni ini diberikan sebesar 10 juta. Prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam. Dana desa bisa digunakan untuk pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan di desa, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, kegiatan tanggap darurat bencana alam, penyediaan tempat pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana non-alam, contoh kegiatannya diantaranya yaitu bencana non-alam yang muncul akibat endemik wabah atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa seperti COVID-19, malaria, demam berdarah, kolera, disenteri. Bencana non-alam yang muncul terhadap hewan ternak seperti PKM, antraks, bencana alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang. Jadi bantuan ini bisa berupa pemberian pupuk atau pemberian obat anti hama. Bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengoboran desa aman Covid, relawan desa aman Covid, pelaksana mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 yaitu tentang panduan penanganan bencana di desa. Desa aman Covid ini bisa berupa membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada, sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan, pemberian masker, vitamin, obat sesuai dengan satuan tugas COVID-19, menyiapkan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan, melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan, menyiapkan dan atau ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu dapat digunakan ketika dibutuhkan. Itu adalah contoh macam-macam kegiatan yang bisa digunakan menggunakan anggaran dana desa sesuai dengan prioritas masing-masing dari dana desa. Itu yang bisa saya jelaskan untuk prioritas penggunaan dana desa 2023. Sangat banyak dan ada beberapa yang baru yang didanai oleh anggaran dana desa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.